begitu kita membuat ini lebih sederhana, mestinya animo ataupun keinginan masyarakat bisa lebih tinggi lagi, bisa lebih meningkat untuk memanfaatkan barang milik negara tadi. Halo, apa kabar Sobat Bina Marga? Salam sehat dari kami. Selamat datang kembali di acara Bincang Jalan dan Jembatan, persembahan dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Saya Martina Piranti yang akan menemani Sobat Bina Marga berbincang dengan narasumber kita kali ini. Di sini kita akan membahas berbagai hal tentang progres pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Indonesia. Episode kali ini kita akan membahas mengenai simplifikasi izin pemanfaatan barang milik negara dalam rangka optimalisasi PNBP. Barang milik negara merupakan aset yang dimiliki oleh negara, yang bisa menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Sobat Bina Marga, kita akan mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana pengelolaan barang milik negara sebagai PNBP. Telah hadir bersama saya, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga, yaitu Bapak Insinyur Abram Elsajaya Barus, Master of Engineering Science. Selamat datang Bapak di studio podcast kami. Mbak Tina, terima kasih atas kesempatannya bisa bertemu. Halo Sobat Bina Marga, ketemu dengan saya Abram Elsajaya Barus. Apa kabarnya Bapak? Baik, hari ini ya, sehat walaupun agak mendung ya, tapi ya sehat. Agak mendung Pak, betul ya. Pak. Tapi kita harus semangat terus ya Sobat Bina Marga, dan Bapak di sini telah hadir. Kita akan membahas hal yang menarik ya tentunya ya Pak ya. Ya. Bapak, tapi sebelum kita bahas mengenai barang milik negara nih Pak, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit boleh ya Pak? Kita berbincang santai nih Pak. Oke, gimana Pak? Boleh ya Pak, supaya Sobat Bina Marga juga mengenal Bapak lebih dalam nih Pak. Bapak, ini kan udah mau penghujung tahun nih ya Pak ya. Ya. Sedang ada kesibukan apa sih Pak? Ya, kalau di kantor tentunya ya seperti biasa. Tentu kalau bilang untuk anggaran, tentunya kita bersiap-siap untuk menutup anggaran kan begitu ya. Tentunya hal-hal yang masih tersisa perlu segera kita bereskan. Ada hal-hal yang belum sempat diselesaikan, tentunya harus kita selesaikan semaksimal mungkin. Itu mungkin yang harus kita lakukan. Tentu kan kita harus ada target, ada yang harus kita capai. Nah, kalau untuk pribadi sendiri, ya saya kan Kristen ya. Saya tentunya bersiap-siap untuk menyambut Natal dan Tahun Baru bersama keluarga. Ya seperti itu. Walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini, tentunya kita tetap juga harus menyesuaikan seperti apa, begitu kira-kira Mbak Tina. Jadi pekerjaan dan ibadah harus seiring sejalan ya Pak? Saya pikir harus begitu ya, supaya seimbang hidup kita ya. Hidup kita harus seimbang, betul tuh Sobat Bina Marga, juga nggak boleh ketinggalan ibadahnya ya. Apalagi di pandemi seperti ini ya Pak, kita harus lebih mendekatkan diri pada Tuhan ya. Jangan lupa juga jaga kesehatan ya Pak. Ya, Bapak kalau weekdays-nya ini kan Bapak sibuk ya Pak hari-hari. Bagaimana kalau weekend Pak? Boleh tahu apa sih kegiatannya Pak kalau weekend? Biasanya lebih cenderung ke istirahat ya di rumah gitu ya. Sekali mungkin membawa keluarga refreshing barangkali ke mall atau ya memang sekarang kan sudah mulai terbuka begitu ya. Kita juga nggak berani lama-lama juga, tapi ya kita jalan-jalan juga lah untuk refreshing itu ya, Pak. Karena selama ini kan sudah kita di rumah terus ya. Jadi ada keinginan juga untuk melihat-lihat kembali keluar. Iya betul ya Pak, biar merefresh lagi, jadi semangat kerjanya juga lagi ya Pak. Dan memang sudah dibuka kan kesempatan itu. Iya betul. Tapi tetap kita harus dengan protokol kesehatan yang ketat kan gitu ya. Iya betul Pak, betul, harus jaga prokes ya Pak ya. Oh ya Pak, satu lagi nih Pak, kalau boleh tahu nih Pak, dan Sobat Bina Marga juga pasti penasaran, gimana sih awal mula Bapak berkarir di Kementerian PUPR nih Pak? Mungkin udah lama banget ya Pak, cuma bisa diingat-ingat Pak. Iya, saya mulai masuk di Kementerian PUPR ya, memang langsung ke Bina Marga pada waktu itu. Oh langsung Bina Marga ya Pak? Oh ya. Dan di Subdit Jalan Tol pada waktu itu. Itu tahun 94 ya. 94. Sebelumnya saya sempat berkarir bekerja di perusahaan-perusahaan swasta. Ya memang kalau swasta ini kan tentunya sangat berpengaruh dengan adanya proyek dari mana-mana kan begitu ya. Ada dari swasta, ada juga dari pemerintah. Jadi saya lihat pada waktu itu kan kita menjelang krisis tuh. 94 saya mulai bekerja kan lulus tahun 90, saya mulai bekerja itu 91.
sampai 94 sudah mulai terasa mulai krisis. Mulai kesulitan kita di swasta itu mulai kesulitan mendapatkan proyek. Jadi pada waktu itu kita melihat yang masih bisa memberikan proyek itu pemerintah. Yang masih stabil. Masih stabil. Ya, Pak? Jadi saya melihat ya mungkin ini perlu dijajaki juga bagaimana di pemerintah begitu. Setelah saya sekitar 4 tahun di swasta, saya sempat di perusahaan swasta lah, ada perusahaan minyak, ada perusahaan retail otomotif begitu. Nah kemudian dan kontraktor, dan kemudian saya coba menjajaki bagaimana kalau ke pemerintahan. Itulah awalnya, sehingga saya coba masuk. Pada waktu itu lagi freeze, penerimaan pegawai belum ada ya Pak. Jadi ikut sebagai pegawai honor dulu pada waktu itu. Honorer dulu ya Pak ya. Jadi terus kemudian nggak lama kemudian ada dibuka, kita ikut dan alhamdulillah bisa diterima. Ya sudah, kita memulai di sebagai pegawai negeri. Akhirnya ya keterusan sampai sekarang, nggak ada mikir-mikir yang lain lagi. Sampai sekarang ya Pak, udah betah ya Pak, udah suka. Ya akhirnya emang mungkin di situ jalannya ya. Tuh. Ini Sobat Binamarga nih menarik nih. Bapak dari swasta terus pindah masuk mencoba-coba awalnya ya Pak, akhirnya masuk ke pemerintahan, gak ada yang tahu loh. Awalnya honorer, sekarang jadi sekretaris direktur jenderal Binamarga Pak. Ya, itu bisa jadi inspirasi kita semua tuh Pak. Jadi gak ada yang tahu, yang penting bekerja dengan baik aja ya Pak ya. Ya, intinya begitu. Apa diberikan tugas ya kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, semaksimal yang kita bisa lakukan. Ya memang kita juga ada keterbatasan ya kan, tapi tetap saja kita mencoba apa yang bisa kita lakukan yang sebaik-baiknya. Ya mudah-mudahan bisa berhasil kan begitu ya. Tentunya ada pasti ada yang lihat kalau kita bekerja dengan maksimal. Iya betul Pak. Begitu. Iya benar Pak. Dan itu benar bisa menjadi inspirasi kita semua. Seru ya Sobat Binamarga, kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Abram. Baik Sobat Binamarga, kita akan membahas nih ke materi yang seru juga tentang simplifikasi izin pemanfaatan barang milik negara dalam rangka optimalisasi PNBP. Nah, apa sih Pak yang dimaksud dengan barang milik negara? Jadi biar Sobat Binamarga terbuka dulu Pak. Barang milik negara itu adalah kekayaan negara yang ada dimiliki oleh negara sebenarnya. Jadi kan di dalam menyelenggarakan negara ini tentunya pemerintah menguasai barang-barang atau aset-aset yang digunakan untuk menyelenggarakan negara. Ya itulah sebagai yang kita sebut dengan barang milik negara itu tadi. Itu banyak jenis ya. Ada berupa tanah, bangunan, konstruksi begitu, atau juga aset-aset lainnya lah seperti kekayaan sumber daya alam begitu. Itu juga merupakan kekayaan milik negara. Kalau PNBP, apakah itu PNBP? Apa saja Pak yang termasuk di dalamnya? Ada banyak hal memang PNBP ini. PNBP ini tentunya pendapatan negara yang di luar pajak. Kan kalau misalnya kita melaksanakan kegiatan itu selalu ada pajak. Kita bekerja ada pajak yang dihasilkan. Ada kita miliki bangunan, kita miliki kendaraan bermotor, ada pajak yang dibayarkan. Nah ini pendapatan-pendapatan yang di luar dari itu. Ya mungkin seperti pemanfaatan barang milik negara itu tadi. Itu juga merupakan PNBP, atau dari sumber daya alam. Nah itu juga merupakan PNBP. Nah, itu yang menjadi yang perlu dikelola, yang menjadi pemasukan bagi negara yang digunakan untuk menyelenggarakan negara nantinya. Pendapatan ini tadi cukup signifikan juga sebenarnya di luar pajak ini tadi, karena seperti sumber daya alam kita tahu sumber daya alam itu juga sangat banyak kan gitu ya. Terus bentuk-bentuk pelayanan itu juga masuk sebagai PNBP. Jadi cukup banyak. Cukup banyak ya Pak ya sebenarnya ya Pak. Apa peran PNBP Pak bagi pemerintah Pak? Nah itu tadi, pemerintah di dalam menyelenggarakan negara tentunya memerlukan anggaran, memerlukan pendanaan, perlu biaya dalam pelaksanaannya. Nah, tentunya hasil dari pendapatan negara, bukan pajak ini tadi, di samping pendapatan dari pajak itu digunakan untuk menyelenggarakan
negara ini tadi. Ya seperti gaji pegawai juga termasuk dari situ, ya kan. Nah ini yang digunakan PNBP ini tadi digunakan untuk itu semua, untuk bisa menyelenggarakan negara ini lah, tentunya bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau objek PNBP salah satunya kan pengelolaan barang milik negara ya Pak. Objek barang milik negara seperti apa Pak yang bisa dikelola khususnya di lingkungan Ditjen Bina Marga Pak, sehingga bisa menghasilkan PNBP bagi negara? Kalau di Bina Marga kan tugasnya memang menyelenggarakan jalan nasional, ya kan ya. Tentunya aset yang dimiliki oleh aset yang digunakan atau dipakai oleh Bina Marga tentunya ada sebidang tanah, tempat dari konstruksi jalan dan jembatan itu tadi. Jadi itu yang sekarang kita kelola, kita manfaatkan, kita gunakan untuk membangun jalan. Tentunya jalan ini kan dipergunakan oleh masyarakat dalam kegiatan sehari-hari, aktivitasnya kan gitu ya. Jalan ini tadi dipergunakan untuk kegiatan ekonomi begitu. Nah, kita memanfaatkan dari aset-aset ini tadi untuk bisa mendapatkan tambahan pendapatan negara, bukan pajak. Ya, bukan pajak ya, betul Pak. Apa yang melatar belakangi pada akhirnya perlu adanya simplifikasi izin pemanfaatan barang milik negara ini, Pak? Ya, coba lihat ya, kita Direktorat Jenderal Bina Marga memiliki 47.000 kilometer lebih panjang jalan nasional, itu 47.000. Nah, ini kan merupakan aset. Ada tanahnya, ada bangunan jalannya, ada bangunan jembatannya. Nah, kalau diuangkan, ini berkisar hampir 1.000 triliun, 981 triliun kurang lebihnya, hampir 1.000 triliun. Namun sampai dengan tahun 2020 kemarin, kita coba menghitung berapa yang bisa kita dapat pendapatan bukan pajak ini tadi dari pemanfaatan aset kita ini. Ternyata hanya sekitar 17,7 miliar. Jadi kecil ya, Pak, kalau ya, kita bandingkan tentunya sangat kecil ya. Jadi ada hal-hal yang perlu kita benahi barangkali untuk itu. Selain itu juga tentu ada yang mendasari yang lebih luas lagi. Ini kan tentunya harus sejalan dengan visi dan misi Bapak Presiden. Pak Presiden juga kan selalu mencanangkan reformasi birokrasi. Bagaimana kita mengajak investasi sebesar-besarnya. Dengan investasi ini tadi tentunya banyak hal yang bisa kita lakukan. Lapangan pekerjaan terbuka, banyak kesempatan-kesempatan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berusaha meningkatkan tingkat kehidupannya. Itu tentunya harus kita lakukan. Nah, ini semua simplifikasi ini tentunya tujuannya ke sana juga semua. Bagaimana kita mereformasi birokrasi sehingga pelayanan kita bisa lebih baik kepada masyarakat, bisa tentunya pemerintahan ini kan juga harus terus berbenah bagaimana memperbaiki pelayanan terus. Nah, ini juga merupakan bagian dari itu, dan juga kita meningkatkan investasi tadi, dan juga pasti ujungnya nanti bisa ke arah kesejahteraan masyarakat. Saya pikir itu. Jadi semua sejalan ya Pak ya? Iya, harus sejalan, semuanya harus sejalan. Betul ya, Pak. Jadi memang ini dalam proses pembenahan itu ya Pak ya, untuk meningkatkan PNBP itu dari aset-aset infrastruktur ya Pak? Ya, tujuan kita bagaimana mengoptimalkan. Kalau kita tadi kan sudah saya sampaikan 17,7 miliar dari hampir 1.000 triliun yang kita punya, ini kan sangat jauh. Betul Pak. Jadi kita melihat mestinya bisa kita tingkatkan lagi. Nah, tentunya apa yang harus kita lakukan? Nah, inilah, mari kita sama-sama cermati, kita lihat apa yang bisa kita buat, apa yang bisa kita sederhanakan sehingga minat. Ya, tentunya yang akan memanfaatkan ini kan badan usaha sebenarnya. Kita memberikan pemanfaatan badan usaha ya masyarakat dan badan usaha kan gitu ya, untuk mereka berusaha. Kalau mereka memanfaatkan ini, tentunya ada imbalan atau ada uang masuk yang harus diberikan kepada negara. Nah, inilah menjadi pendapatan negara tadi, bukan pajak. Jadi begitu kita membuat ini lebih sederhana, mestinya
animo ataupun keinginan masyarakat bisa lebih tinggi lagi, bisa lebih meningkat untuk memanfaatkan barang milik negara tadi. Nah, itu yang kita harapkan seperti itu, sehingga dengan meningkatnya keinginan masyarakat tadi, tentunya PNBP kita bisa tingkatkan lagi atau kita optimalkan lah. Kira-kira itu prinsipnya, Mbak Tina. Baik Pak, menarik sekali ya Pak. Walaupun kita baru saja masuk ke dalam pembahasan mengenai ini barang milik negara, namun banyak informasi yang kita dapatkan. Namun untuk Sobat Bina Marga, jangan khawatir, kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Jadi Sobat Bina Marga, stay tune. Kami akan terus membuat suatu proses ataupun suatu pelaksanaan yang lebih mudah ke depan.